Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah lanjutan dari kisah yang berjudul Musafir. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di lain cerita, Nyi Ireng dengan kekuatan sihirnya sudah berada di puncak Dieng, dan kedua Raja Gondo Ireng dan Raksakala berdiri di belakang Nyi Ireng yang sedang menunggu kedatangan Yanto dan seluruh pasukan dari kedua penguasa. Raksakala dan Gondo Ireng sudah memenuhi sekitaran puncak Dieng yang akan menyerang Yanto. Kita menunggu bocah ingusan itu. Bunuh dia sekarang juga di puncak Dieng, dan jangan lupa ambil darahnya buat aku persembahkan agar bertambahlah ilmu saya. Mengerti kau, Gondo Ireng, Raksakala? Baik, mengerti Nyi. Akan saya acak-acak isi perut bocah itu. Akan saya keluarkan darah yang banyak dari bocah itu dan melemparnya ke kawah Dieng. Di perjalanan Yanto terus bersikir. Yanto merasakan energi gelap di puncak Dieng dan banyak energi yang lain yang akan menyerangnya. Tapi itu tidak membuat Yanto takut demi tugas dari kakeknya dan penancapan paku terakhir di puncak Dieng. Suasana dingin menembus baju dan kulit Yanto. Angin besar menerpa tubuh Yanto dan seakan memberi dorongan besar kepada tubuh Yanto. Namun tekad dan langkah kakinya mengalahkan angin yang menerpa Yanto dan terus bersikir karena hawa yang sangat dingin dan angin besar tidak membuat langkah Yanto gentar sedikit pun dan terus naik ke Gunung Dieng. Astagfirullah, hawanya sangat dingin dan angin besar hanya di sekitaran tubuh saya, seolah mendorong saya agar tidak naik ke puncak Dieng. Demi tugas terakhir penancapan 9 paku emas, setelah 8 paku emas tertancap, banyak sekali pengalaman dan menemukan jati diri sebagai hamba yang harus tunduk kepada Robnya dan selalu memuja kebesarannya. Ialah Zat yang maha suci dan maha besar, ucap Yanto di hatinya. Singkat cerita, sampailah Yanto di atas puncak Dieng dan sudah menunggu nenek-nenek berbaju hitam dan sosok kedua bayangan hitam di belakangnya. Dan langkah kaki Yanto berhenti ketika tertawa nenek-nenek dengan baju serba hitam dengan tongkat kayu serta rambut putih yang panjang menutupi wajahnya yang sedikit bungkuk. Datang juga kau bocah. Sudah siapkah kau untuk menerima balasan atas perbuatanmu? Apa salah saya? Saya hanya melunturkan ilmu hitam dari kedua muridnya dan tidak membunuhnya. Itulah kesalahan terbesarmu bocah. Kau ikut campur dengan urusan kami. Kedua murid kesayanganku tertangkap. Itu semua karena ulahmu bocah. Bertaubatlah Nek. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Suci. Coy, beraninya kau bocah ingusan menyeramahiku. Raksakala, dan kau Gondo Ireng, habisi anak ini. Bunuh dia. Ingat, ambil darahnya, lemparkan tubuhnya ke kawah ini, cepat. Kedua bayangan hitam besar maju mengarah ke arah Yanto, dan sosok bayangan hitam merubah wujudnya ke sosok yang sangat menyeramkan. Satu sosok bayangan berubah menjadi besar dan merubah bentuk menjadi Putokala, dan satu sosok berbulu dengan mata merah menyala, dengan gigi runcing dan panjang, serta kuku yang panjang bertubuh besar tinggi 2 meter, tertawa melihat ke arah Yanto. Astagfirullah, ini peliharaannya Ireng, sosok genderuwo bernama Putokala. Raja Putokala, penguasa alas roban di Paraksakala, dan saya Putolireng, penguasa lembah Dieng, akan mencapik-capik isi perutmu dan akan aku minum darahmu. Di Paraksakala penguasa alas roban. Apa kau tahu Raja Buto Anggara Raksakala? Raja Buto alas roban yang dihabisi Rangga Jaya di Lawu. Apa yang kau maksud itu, bocah ingusan? Anggara Raksakala adalah nama ayahku yang telah dibantai oleh siluman kera Rangga Jaya dan Eyang Lawu. Dan saya juga akan menuntut balas dendam padanya. Dari mana kau tahu bocah ingusan? Ucap Raja Buto Raksadipakala dengan wajah marah. Saya tahu, tentu saja dari Ki Rangga Jaya di Alas Purwo. Sebaiknya kau pergi sebelum aku bertindak kasar, karena kau berani menghalangi aku. Kurang ajar,
Akan aku makan kau bocah kurang ajar. Beraninya kau mengatakan seperti itu kepada aku. Dengan kemarahan wajah Buto Raksa Dipakala geram dengan suara gigi bergesekan dan taring panjang membuat kengerian. Melihat wujud Buto tinggi besar mengarah ke arah Yanto dan bergerak maju membuat tanah bergetar. Dengan telapak kakinya yang sebesar daun pintu langsung menginjakan kakinya ke arah tubuh Yanto. Yanto dengan sigap melompat ke samping kanan menghindari telapak kaki Raja Buto. Kalau terkena efeknya fatal, bisa menembus ke raga halus Yanto. Astagfirullah, alhamdulillah. Untung refleks menghindar, bisa hancur raga halus saya. Alhamdulillah ya Allah. Dan di saat Yanto menghindari telapak kaki Raja Buto raksasa Dipakala, dengan cepat Gondo Ireng melompat menyerang dengan cakar tajamnya yang dapat melukai raga kasar dan raga halus Yanto. Namun tangan Gondo Ireng ditangkis dengan tongkat kayu Gunung Jati, sehingga Yanto terhindar dari cakaran kuku tajam Raja Gendruwo Lembah Dieng. Kedua makhluk ini memiliki energi besar. Gerakannya sangat cepat. Saya harus menghindari setiap serangannya. Kalau terkena, efeknya bisa fatal. Raga halus pun bisa terkena juga raga kasar. Gimana bocah? Baru menghadapi peliharaan saya. Kau sudah kewalahan, apalagi berhadapan dengan saya, Nyi Ireng. Yanto tidak menghiraukan Nyi Ireng yang terus menertawakan Yanto karena merasa kewalahan menghadapi Gendruwo dan Buto. Dengan segera Yanto membaca doa pemagaran badan untuk melindungi raga halus dan raga kasarnya. Juga tongkat Gunung Jati dibacakannya ayat kursi sebagai senjata menghadapi kedua makhluk besar. Setelah selesai pemagaran badan dengan doa dan pembacaan ayat kursi ke tongkat kayu Gunung Jati, kembali Buto Raksa Dipakala mengayunkan tangan besarnya ke arah tubuh Yanto. Namun dengan sigap Yanto menghantamkan tongkat kayu ke arah tangan hingga beradu. Dan sialan kau bocah, kayu apa yang kau gunakan? Ucap Buto Raksa Dipakala. Sudah aku bilang dari awal, kau aku suruh pergi, tapi kau kuku dengan pendirianmu. Sekarang terima akibatnya. Gondo Ireng melompat ke arah Yanto, dan Yanto ikut melompat dengan mengacungkan tongkat kayu. Dihantamkan dengan keras ke arah kepala Gondo Ireng hingga ambruk terkapar. Ia meringis kesakitan. Lesatan bola api Banaspati dari Nyi Ireng mengenai tubuh Yanto yang sangat cepat hingga tidak bisa menghindarinya dan terpental jarak 5 meter ke belakang dan tersungkur. Dengan lesatan cepat Banaspati dari Nyi Ireng membuat Yanto mengeluarkan darah dari mulutnya. Rasakan itu bocah, satu seranganku saja kau sudah ambruk. Hei Gondo Ireng, pakailah kalung ini. Nyi Ireng melemparkan sebuah kalung ke arah Gondo Ireng yang kesakitan karena hantaman keras di arah kepalanya oleh Yanto. Gondo Ireng langsung menangkap kalung yang dilempar Nyi Ireng dan langsung memakaikannya. Gondo Ireng yang meringis kesakitan tiba-tiba bangun dengan geraman mengerikan setelah memakai kalung pemberian Nyi Ireng. Dengan suara marah, geraman keras membuatnya pulih dari hantaman keras oleh Yanto dan menatap tajam ke arah Yanto. Bocah sialan, akan aku minum darahmu, akan aku cabik-cabik kau. Yanto yang masih tersungkur dengan memegang dadanya akibat hantaman bola api Banaspati dari Nyi Ireng mencoba membaca doa-doa penyembuhan ke badan Yanto dengan memohon kepada Sang Maha Agung Gusti Allah. Ya Allah, kuatkanlah hambamu yang lemah ini dari musuh yang nyata di hadapanku. Hentakan tangan Yanto ke arah dadanya membuat darah hitam keluar dari mulutnya dan langsung memuntahkan darah hitam itu dan mencoba berdiri dengan memegang tongkat kayunya. Ketika Yanto berdiri, hantaman kaki dari Buto Raksa Dipakala menghantam tubuh Yanto dan kembali tersungkur ke belakang dengan jarak 5 meter ambruk ke tanah dekat dengan kawah Gunung Dieng. Gondo Ireng, cepat laksanakan tugasmu, ambil darahnya dan cabik-cabik dia dan lemparkan ke jurang, cepat. Teriak Nyi Ireng kepada Gondo Ireng, Raja Gendruwo penguasa Lembah Dieng. Baik Nyi, akan saya cabik-cabik dia. Melompatlah Gondo Ireng di hadapan Yanto yang tersungkur di tanah. Karena kelelahan di badan Yanto membuat dirinya tidak fokus dan efek dari kelelahannya, ilmu sihir tingkat tinggi dari Nyi Ireng yang bukan dukun sembarangan bisa membunuh kapanpun dia mau. Namun keteguhan Yanto meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Agung karena kelemahannya sebagai hamba dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dengan sedikit gemetar Yanto bangun karena Gondo Ireng mengarah kepada Yanto. Dengan cepat Yanto mengeluarkan golok badui dengan takbir. Sakaran mengarah ke tubuh Yanto, ditahan dengan golok badui. Dan hantaman keras golok badui tidak berefek pada Gondo Ireng hingga tertawalah Gondo Ireng. Pusaka apapun tidak mempan kepada aku, bocah sialan. Keluarkan semua ilmumu. Hei, Buto Raksa di Pakala, lebih baik kau diam dan menonton saja. Biar saya yang menghabisi bocah ini. Dengan suara sombong dari Gondo Ireng. Yanto membaca sesuatu, tangannya ke arah belakang punggungnya, dan keluarlah pusaka kujang emas. Membuat kaget Nyi Ireng dan tidak percaya melihat kujang emas di tangan Yanto. Bocah sialan, siapa dia sebenarnya? Kujang emas Pajajaran ada di tangannya. Kujang gaib pusaka Pajajaran. Orang awam tidak akan bisa melihatnya. Siapa dia sebenarnya? Kurang ajar, ucap Nyi Ireng di hatinya. Sombong kau, Gondo Ireng. Karena kalung itu kau menjadi tahan pusaka apapun. Tapi lihat ini, apa kau bisa menahan lesatan kujang emas ini? Kujang emas pusaka gaib Pajajaran. Siapa kau sebenarnya, bocah ingusan? Tidak usah kau tahu siapa saya. Jika kau tahu pusaka gaib kujang emas Pajajaran. Sialan, rupanya kau keturunan Prabu Siliwangi. Saya hafal betul dengan kujang gaib itu. Aki Putih penguasa Gunung Salak yang menjaga kujang itu. Dan tiba-tiba datanglah Aki Putih dari belakang Yanto secara tiba-tiba. Gondo Ireng, Raja Gendruwo penguasa Lembah Dieng, Nyi Ireng si penyembah iblis dan raksasa Buto di Pakala, anaknya Anggara Raksakala yang dimusnahkan oleh Kang Mas Ranggajaya. Kau mau nyusul bopomu? Terkagetlah tiga makhluk dengan datangnya Aki Putih di belakang Yanto, dengan tangan kanan di belakang dan sedikit bungkuk mendekati Yanto yang memegang kujang emas pusaka gaib Pajajaran milik Aki Putih. Kembalilah ke jalan yang lurus, Nyi Ireng. Sembahlah Gusti Allah yang Maha Agung. Kalau kamu masih mau ngelawan, lawanmu sama saya. Aki Putih penguasa Gunung Halimun Salaka. Kakek tua, sebaiknya kau pergi. Jangan ikut campur urusanku dengan bocah sialan itu. Saya pasti ikut campur. Zaman dahulu, zaman Raja Ciung Wanara sampai ke Pamanarasa, sampai sekarang, saya pasti ikut campur. Kau Nyi Ireng, matamu sudah ketutupan oleh nafsu ilmu hitam. Hingga menyembah iblis demi ilmu sihir, kau harus dilenyapkan. Kalau kamu masih kekeh dan tidak mau ke jalan lurus, terpaksa saya akan bertindak. Jangan banyak bicara, kakek tua. Mari kita bertarung, siapa yang lebih kuat? Yanto yang berdiri dengan memegang pusaka kujang gaib melesatkan ke arah kalung Gondo Ireng yang berdiri di jarak 10 meter di hadapan Yanto. Kupotong kalungmu, Gondo Ireng. Allahu Akbar. Lesatan cepat pusaka kujang gaib Pajajaran melesat dengan sangat cepat. Gondo Ireng menghindar tapi kujang melesat dengan cepat, memotong kalung pemberian Nyi Ireng. Yanto dengan cepat melompat, mengayunkan tongkat Gunung Jati dan menghantamkan ke arah dada dengan sangat keras. Tersungkurlah Gondo Ireng si Raja Gendruwo, penguasa Lembah Dieng. Raman kesakitan Gondo Ireng tersungkur jatuh akibat hantaman keras tongkat kayu karena kalung dari Gondo Ireng terkena lesatan kujang gaib Pajajaran. Dan itulah ilmu kebal Gondo Ireng dari segala pusaka. Saat akan berdiri, lesatan hantaman keras oleh harimau putih warga Sailang dengan cepat menghantam dada Gondo Ireng hingga terpental jauh ke belakang dan mendapatkan luka yang serius akibat hantaman harimau putih. Gondo Ireng terdesak dengan menahan rasa sakit. Dia pergi dengan menghilang dari area puncak Gunung Dieng. Datanglah ke arah si bodas Buto Raksa di Pakala. Harimau putih, lawanmu saya. Akan aku remas tubuhmu dengan tangan saya sampai hancur. Si bodas hanya menggeram di hadapan Yanto. Bodas, lebih baik kau jangan menyerang Buto Dipa Raksakala karena kekuatan energinya sangat besar. Namun karena sudah emosi, bodas melompat menyerang Buto Raksakala dengan cepat. Buto Raksakala menangkap leher si bodas. Kucing sialan, berani kau melawanku? Yanto melompat ke arah Buto dan menghantamkan tongkat kayu ke arah lengan Buto. Namun tendangan Buto menghantam dada Yanto hingga jatuh terpental ke belakang. Dan tiba-tiba ada kakek-kakek entah dari mana sudah melompat ke arah dada Raksa di Pakala yang tidak lain Ki Ranggajaya, penguasa gaib Alas Purwo yang dulu melenyapkan Anggara Raksakala, ayah dari Buto Dikpa Rasakala. Terlepaslah si bodas
dan jatuh tersungkur dari geraman buto raksa di Pakala. Sialan, siapa kau kakek tua? Beraninya menendangku. Saya yang kau cari selama ini, Rangga Jaya penguasa Alas Purwo. Saya yang melenyapkan ayahmu karena angkara murka yang dibuat ayahmu, buto sialan. Kau rupanya yang bernama Ki Rangga Jaya. Akan aku remas badanmu demi dendam atas kematian ayahku. Majulah kakek tua, atau aku yang akan menyerangmu. Di lain cerita, Aki Putih masih bertarung dengan Nyi Ireng. Hantaman demi hantaman selalu ditahan Aki Putih. Oleh serangan Nyi Ireng, lesatan bola api Banaspati dapat ditangkis dengan mudah oleh Aki Putih. Ini bagiku hanya bola api mainan anak kecil. Keluarkan semua kemampuanmu, manusia penyembah iblis. Sialan, beraninya kau kakek tua. Jin tua sialan, akan kubunuh kau. Kang Mas Ranggajaya datang. Lawan sebanding dengan buto raksa di Pakala. Dia selalu mencarimu, ucap Aki Putih kepada Ranggajaya. Diam kau Gemblung, ojo guyon. Maaf Kang Mas, ucap Aki Putih kepada Ki Ranggajaya yang tidak lain kakaknya sendiri. Dan sekarang Aki Putih melawan Nyi Ireng dan Ki Ranggajaya penguasa Alas Purwo, melawan buto raksa di Pakala yang mempunyai dendam kepada Ranggajaya penguasa gaib Alas Purwo. Langsung buto kala mengayunkan kakinya ke arah Ranggajaya, namun dengan cepat menghindar. Ki Ranggajaya melompat dan mengayunkan tongkat kayunya mengarah ke kepala buto kala, namun refleks ditahan dengan tangan buto, dan kaki buto kala menghantam ke arah dada Ranggajaya hingga tersungkur ke belakang, lalu ditahan oleh Yanto. Hati-hati Ki, walaupun badan dia tinggi besar, pun Raja Buto Alas Roban ini sangat cepat gerakannya. Iya Ger, usia Aki sudah tua, tidak selincah masa muda dulu. Sekarang kematianmu telah datang Ranggajaya. Kau akan aku lenyapkan agar dendamku terbalaskan. Yanto membuka tas kain hitam, dan tasbih dari kakek Yanto dililitkan ke kepalan tangan Yanto dengan membaca doa-doa dan ayat kursi ke tasbih dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki, kita serang bersama buto itu, bikin dia lengah. Saya akan menghantamnya di saat buto itu lengah. Baik Ger, ayo jalankan. Dengan cepat kembali Ranggajaya membaca ajian-ajiannya dan melompat mengayunkan tongkat kayu. Seketika tubuh Ranggajaya ditangkap oleh tangan buto kala. Dengan cepat Yanto lari dan melompat ke arah buto dan menghantamkan pukulannya ke arah perut buto dengan lilitan tasbih di tangannya. Terlepaslah cengkraman buto yang menggenggam tubuh Ranggajaya dan bergeser ke belakang dengan erangan kesakitan. Yanto melempar tongkat kayu Gunung Jati ke arah Ki Ranggajaya dan segera menangkap dan menyatukan dengan tongkat Ki Ranggajaya. Dipegang dua tongkat dengan dijadikan satu dengan kedua tangan Ranggajaya dan menghantamkannya tepat ke arah kepala buto raksa di Pakala. Matilah kau, raksa di Pakala. Hantaman keras di arah kepala raksa di Pakala membuatnya kehilangan keseimbangan. Kesempatan Yanto dengan takbir. Kepalan tangan yang masih dililit tasbih menghantam keras di ulu hati buto kala hingga keluar darah hitam dari mulut buto raksa di Pakala dan ambruk ke tanah. Dengan erangan kesakitan dan mengeluarkan banyak darah hitam di mulutnya, dan kepulan asap tebal menutupi tubuh buto kala dan semakin menebal hingga hilanglah buto dipa raksa kala. Alhamdulillah, tinggal Nyi Ireng yang masih bertarung dengan Aki Putih. Aki tangkap tongkat kayu ini. Lemparan tongkat kayu Gunung Jati ke arah Aki Putih ditangkap. Nyi Ireng menghantamkan keras ke arah Aki Putih dengan tongkat kayu, namun ditahan oleh Aki Putih menggunakan tongkat kayu Gunung Jati. Nyi Ireng mundur. Aki Putih dengan sangat cepat mengayunkan tongkat kayu dan Nyi Ireng sudah dengan posisi bertahan dengan tongkat kayu hantaman keras hingga tongkat kayu Nyi Ireng patah. Terhantamlah ke arah samping pundak Nyi Ireng hingga berbunyi seperti tulang patah, kemudian ambruk ke tanah dengan erangan kesakitan. Ketika akan dihantam oleh Aki Putih, Nyi Ireng meminta ampun dan mengaku kalah. Ampun, ampun, saya mengaku kalah, ampun. Teriaknya kesakitan memegang pundaknya yang merasa kesakitan. Hentikan Ki, sudah, dia sudah mengaku kalah. Tenang Jang, Aki mah cuma menggertak saja supaya minta ampun. Nyi Ireng, kembalilah ke jalan yang lurus. Hilangkan ilmu hitam yang sangat membahayakan bangsa manusia, dan kau bertobatlah kepada Allah. Baik Ki,
Saya mengaku kalah dan tidak akan mengganggu bocah itu lagi. Ampuni saya. Dengan cepat kepulan asap hitam mengelilingi Nyi Ireng dan angin besar menghempaskan tubuhnya kembali ke Lembah Dieng dengan terluka parah. Allah, Nini Peot kabur. Awas kalau bikin huru hara lagi. Saya datang kembali ke sini. Ingat itu Nini Peot. Ya wis, Nger. Saya kembali ke Alas Purwo. Jangan dengarkan ocehan bocah gemblung itu. Ya wis. Saya pulang, Nger. Lesatan cepat Ki Ranggajaya mengarah ke timur, yang tidak lain kembali ke Alas Purwo. Sama saja Kang Mas dengan Nini Peot pergi tanpa pamit. Aki-aki memang begitu, Jang. Bawaannya emosi. Yanto hanya tersenyum melihat ocehan Aki Putih, dan Aki Putih mendekati si Bodas, siluman harimau yang mengalami luka di bagian leher akibat cengkraman buto raksa di Pakala. Langsung diusap ke Aki Putih dan mendoakannya, dan seketika si Bodas mulai membaik. Alhamdulillah sudah meninggal. Makanya jangan sok nafsu nyerang, harus bisa mengukur kemampuan, bentak Aki Putih kepada siluman harimau putih. Alhamdulillah Jang, tugas terakhir, sok tancapkan pakunya. Aki pulang duluan ke Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanto hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya karena tingkah Aki Putih. Dengan segera Yanto memegang goloknya dan menggali lubang, memasukkan paku emas terakhir di puncak Gunung Dieng dan menguburnya kembali dekat kawah. Akhirnya perjalanan tugas menancapkan 9 paku emas di Nusantara telah dilaksanakannya. Yanto tersenyum ke atas langit dan ambruk ke belakang dengan senyum karena tugas yang sangat lama telah selesai. Dia sudah menancapkan paku yang terakhir di puncak Dieng. Keluarlah air mata mengalir dengan senyum di mulutnya. Ya Gusti, Engkaulah Zat yang Maha Pelindung. Aku sangat bersyukur atas limpahan nikmat yang Kau berikan kepada hamba yang hina ini. Hingga tugas hamba telah selesai, hamba sangat bersyukur atas semua pertolongan yang Engkau berikan kepada hamba yang sangat hina ini. Ya Rob, perjalanan ini sangat panjang, tapi saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan banyak pelajaran di setiap kejadian. Ya Rob, saya jadi mengerti arti hidup yang harus menolong sesama dan bermanfaat bagi sekitar, dan selalu memuja dan memuji kebesaran-Mu. Hujan kecil turun. Yanto memejamkan matanya menikmati guyuran hujan, melepas lelahnya dan selalu berucap syukur. Yanto yang masih dalam keadaan berbaring di tanah dan wajahnya melihat ke atas langit dengan guyuran hujan yang membasahi semua tubuh Yanto, hingga seperti hilanglah rasa lelah dan tertidurlah Yanto hingga subuh menjelang. Yanto terbangun dan dengan cepat mengambil air wudhu. Astagfirullah, saya tertidur. Ini sudah mau masuk waktu subuh. Karena hujan ada genangan air di dekat batu-batu, Yanto segera mengambil air wudhu yang berada di atas batu. Setelah itu Yanto melaksanakan sholat subuh dan melaksanakan zikir hingga terbitlah mentari pagi yang sangat indah. Yanto membuka matanya dan berdiri melaksanakan sholat sunnah fajar. Setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, Yanto bangun dan dengan senyum dan suara takbir keras, Yanto di atas gunung Dieng menggema. Allahu Akbar! Teriaknya menggema di puncak Dieng dan dengan senyum bahagia. Senyumnya kepada Lilis membuat Yanto bersemangat melanjutkan perjalanan ke Cirebon untuk segera sampai di pesantren kakeknya. Yanto kembali melangkahkan kaki melanjutkan perjalanannya menuju ke Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Turunlah Yanto dengan melanjutkan sholawat di bibirnya. Ia terus berjalan menuruni puncak Dieng menuju ke arah jalan ke Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Singkat cerita, Yanto sudah melewati kota di Jawa Tengah. Berhari-hari Yanto berjalan sampailah Yanto di kota Tegal dan beristirahat di musola kecil di kota Tegal. Di pesantren Cirebon, kakek Yanto dan bapak serta ibu Yanto sudah menunggu kedatangan Yanto, juga teman-teman di pesantrennya. Juga teman di kampung sudah menunggu di pesantren. Alhamdulillah nak, kamu telah selesai menancapkan 9 paku emas. Sekarang kau sudah di kota Tegal, ucap kakek Yanto di hatinya. Pak, apa Yanto baik-baik saja? Sangat lama dia melaksanakan tugasnya, ucap bapak dari Yanto. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja dan kita tunggu karena dia sudah di kota Tegal. Ini mau masuk zuhur, semoga sehabis isya dia sampai di Cirebon. Dicerita Yanto yang berada di kota Tegal, tepatnya di perbatasan kota Tegal dan Brebes. Setelah melaksanakan sholat zuhur, Yanto kembali melanjutkan perjalanannya masuk ke kota Brebes
dan terus berjalan sampai waktu asar dan kembali beristirahat mencari musola untuk melaksanakan sholat asar. Singkat cerita, sampailah Yanto masuk ke arah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Linangan air mata karena kerinduannya kepada kedua orang tua, kakeknya, dan teman-teman kampung Yanto. Alhamdulillah ya Allah, sampai juga saya masuk ke wilayah Cirebon. Alhamdulillah ya Allah. Linangan air mata Yanto membasahi pipinya, mengalir menetes ke tanah, dan langkah kakinya masuk ke wilayah Cirebon menuju Gunung Jati. Yanto akan kembali ke makam leluhurnya Sunan Gunung Jati Cirebon untuk kembali memberi hadiah Fatihah dan membacakan Yasin di makam Sunan Gunung Jati sebagai hadiah kepada leluhurnya. Saya pergi ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kalau saya ke pesantren dulu, merasa tidak sopan dan harus berziarah dulu ke makam leluhur, sekedar memberi hadiah Fatihah dan Yasin. Berjalanlah Yanto menuju makam Wali Allah di Cirebon, dan juga masih ada ikatan darah hingga Yanto harus berziarah ke makam leluhurnya. Yanto melanjutkan perjalanannya menuju makam Sunan Gunung Jati. Singkat cerita, sampailah Yanto di makam Sunan Gunung Jati Cirebon tepat waktu Isya, dan segera melaksanakan sholat Isya berjamaah di dekat makam Sunan Gunung Jati dengan para jemaah lainnya. Selesai melaksanakan sholat Isya, Yanto masuk mendekati makam leluhurnya dan memberikan doa-doa, juga memberikan hadiah Fatihah juga Yasin di dekat makam Sunan Gunung Jati. Kembali linangan air mata Yanto mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah sampai di kota kelahirannya. Selesai membacakan Yasin tepat di pukul 8 malam lebih, Yanto berdiri dan meninggalkan area makam karena sudah selesai berziarah. Ia melanjutkan perjalanannya menuju pesantren kakeknya dengan melewati hutan jati. Yanto terus berjalan dengan masih berlinang air mata, membuat langkah kaki Yanto sangat cepat menembus hutan jati menuju ke arah pesantren kakeknya. Dicerita di pesantren kakek Yanto, ibu dan bapak Yanto serta para santri lainnya sudah berdiri di halaman pesantren menunggu kehadirannya. Karena kakek Yanto sudah tahu Yanto sudah sangat dekat dan sedang menuju ke pesantren. Di gelapnya hutan jati samar-samar terlihat bayangan hitam, dan langkah cepat keluar dari hutan jati yang tidak lain adalah Yanto. Sampailah Yanto di depan gapura pesantren kakeknya, dan sangat ramai orang-orang menunggu yang dengan gema solawat-solawat dan senyum para keluarga dari Yanto, juga teman-teman Yanto. Rudi dan Wawan berlari mengarah ke Yanto dengan sangat cepat. Mungkin mereka rindu dengan sahabatnya yang sangat lama berpisah. Yanto hanya tersenyum melihat kedua sahabatnya berlari dengan teriakan bahagia. Yanto, Yanto, datang juga kau. Aku sudah sangat rindu, ucap Rudi berlari dengan Wawan. Mereka memeluk Yanto seperti ketika kecil dulu. Karena mereka bermain selalu bertiga di waktu kecil, sampai kini mereka masih terlihat konyol yang membuat Yanto tertawa bahagia dengan tetesan air mata. Gimana kabarmu Rudi? Wawan, apa kamu masih trauma Rudi dengan pocong hitam? Teriak Yanto dengan ketawa, juga Wawan yang tertawa puas. Ketika kamu pergi menjalankan tugas dari guru, saya dan Wawan menimba ilmu agama di pesantren kakekmu dan menunggu kamu kembali ke sini. Akhirnya kita kembali bertiga lagi. Alhamdulillah ya Allah. Dan Yanto pun setelah melepas rindu dengan sahabat kecilnya, Yanto berjalan menuju kakek dan kedua orang tuanya. Yanto terus berjalan dengan linangan air mata dan menuju ke arah kakeknya. Assalamualaikum. Dan dijawab serentak oleh para santri, juga keluarga Yanto. Ambruklah Yanto memeluk lutut kakeknya dan menangis seperti anak kecil yang sangat rindu. Diusaplah kepala Yanto, juga memeluk kaki ayah dan ibunya memohon ampun. Pak, maafkan Yanto yang selalu membuat bapak marah. Sambil mendekap kaki bapaknya. Bapak yang harusnya minta maaf nak. Maafkan bapak, sekarang kamu sudah menemukan jati diri dan arti hidup yang sesungguhnya nak. Dan langsung Yanto mendekap kaki ibunya, menangis dengan linangan air mata. Ibunya pun menangis. Alhamdulillah nak, kamu telah selesai dari menjalankan tugas dari kakekmu. Ibu setiap hari berdoa pada Gusti Allah, memohon keselamatanmu hingga kembali ke pesantren ini. Terima kasih Bu atas semua doa-doa ibu yang selalu mendoakan Yanto hingga Yanto selamat sampai sekarang. Terima kasih Bu, ucap Yanto dengan meneteskan air mata. Tangan ibunya mengangkat tubuh Yanto dan Yanto bangun.
usapan tangan ibunya di pipi Yanto yang terus keluar air matanya. Jangan terus menangis, kau sudah dewasa. Tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap istiqomah ya nak. Tiba-tiba datanglah kakek Yanto yang menghampiri Yanto dengan membawa air dan juga ember. Yanto sudah tahu apa maksud kakek. Yanto duduk di hadapan kakeknya dan mengguyur badannya dengan air dengan doa-doa yang dilantunkan kakeknya Yanto. Setelah selesai, singkat cerita, Yanto kembali masuk ke rumah kakeknya, berkumpul dengan keluarga besar dan juga sahabat Yanto. Bercerita kisahnya ada gelak tawa dan juga sedih di setiap perjalanan Yanto. Langsung ada tumpeng besar dan keluarga Yanto menggelar syukuran doa-doa, dipanjatkan kakeknya dan bapaknya Yanto, dan mereka makan bersama. Singkat cerita, syukuran pun telah selesai. Yanto masuk kamar di rumah kakeknya. Kamar khusus untuk Yanto ketika kecil dulu, yang selalu menginap di pesantren kakeknya. Baju serba hitam digantung. Yanto memandang dengan terduduk di kasurnya, memandang baju serba hitam dan tongkat kayu Gunung Jati yang telah menemaninya selama di perjalanan. Yanto teringat banyak yang harus diberikan ke kakeknya, kain putih dari Resi Guru di Gunung Padang, dan kitab juga tasbih dari Kiai Zakaria. Yanto pun keluar kamar. Kakeknya sedang terduduk mengobrol dengan bapaknya Yanto, juga pamannya Yanto. Maaf kek, ini banyak titipan selama di perjalanan untuk kakek. Bukan nak, tas kainmu, ucap kakek Yanto. Semua mata tertuju pada kain hitam pembungkus barang-barang yang dibawa Yanto. Setelah dibuka, Yanto mengeluarkan golok badui dan dipegang kakeknya. Lalu mengeluarkan keris Bali hasil tempaannya belajar membuat keris. Kain putih dari Gunung Padang, ikat kepala khas Dayak Kalimantan. Golok badui milik ketua adat Pak Jaro sangat bagus. Banyak menemanimu di perjalanan. Mana tongkat kayu Gunung Jati, bawa ke sini, ucap kakek Yanto. Baik kek. Paman Yanto, Ahmad Abdul Akbar, terpesona melihat keris dan memegang setiap ukiran keris Bali yang sangat indah. Ukiran keris Bali sangat mempesona, auranya sangat besar. Dan dengan senyum, kakak dari Ahmad Albar yaitu Ahmad Saifullah ayah Yanto berkata, banyak sekali barang yang indah yang anakku bawa, subhanallah. Setelah Yanto keluar kamar dengan membawa tongkat kayu Gunung Jati, semua mata tertuju pada tongkat kayu Yanto. Paman Yanto tidak berkedip, juga bapaknya. Sedangkan kakeknya hanya tersenyum melihat tongkat kayu itu. Ini kek, tongkat kayu Gunung Jati. Tongkat kayu Gunung Jati. Dulu kakek juga menggunakan tongkat ini mencabut 9 paku emas. Subhanallah, tidak berubah sedikit pun, baik dari aroma wanginya. Tongkat ini disimpan di pesantren nak. Nanti kalau kamu punya anak, amanahkan tongkat ini dan suruh cucumu mencabut kembali paku emas yang kau tanamkan. Tidak ada spesial di 9 paku emas itu. Paku emas itu paku biasa sebagai penanda lelakumu. Titik di mana kamu sudah melewati semua yang sudah ditunjukkan. Yanto akan kembali ke Banten kek, mengembalikan golok badui ke Pak Jaro. Terus menemui Lilis, wanita yang kau suka nak. Yanto menahan malu di depan keluarganya. Kakak Yanto hanya tersenyum, juga bapaknya Yanto dan pamannya. Cepat kau kembalikan golok ini ke ketua adat dan temui wanita itu sebelum terlambat. Maksud kakek sebelum terlambat? Kakak Yanto hanya menghela nafas panjang, tidak menjawab perkataan Yanto, dan dijawab oleh pamannya Yanto, Pak Ahmad Akbar. Yanto, paman 2 hari lagi dengan rombongan dari pesantren akan menuju ke Banten bersama keluarga. Ada acara tausiah, juga ziarah ke leluhur kita di Banten, Sultan Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.